Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fauziah dari kelas EJ 19A3. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang tujuan dan fungsi dari diciptakannya manusia berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Tujuan utama penciptaan manusia sesuai dengan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Allah menegaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 ini bahwa tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah dalam arti menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, taat, dan patuh terhadap segala yang dikehendakinya. Ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan dalam rangka ibadat tersebut harus menyeluruh dan total, baik lahir maupun batin. Ayat ini mengisyaratkan bahwa pentingnya tauhid, karena tauhid adalah bentuk ibadah yang paling agung, mengesahkan Allah dalam beribadah. Ayat ini juga menegaskan pentingnya beramal. Setelah tujuan pertama manusia diciptakan adalah agar berilmu, maka buah dari ilmu adalah beramal. Tidaklah ilmu dicari dan dipelajari kecuali untuk diamalkan. Sebagaimana pohon tidaklah ditanam kecuali untuk mendapatkan buahnya, karena ilmu adalah buah dari amal. Hidup menurut konsep Islam bukan hanya sekedar kehidupan duniawi, tetapi berkelanjutan sampai pada kehidupan ukhrawi. Dan apa yang kita lakukan selama di dunia, maka itulah yang akan kita tuai nanti. Ibadah adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan fungsi dari penciptaan manusia terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa Dia telah berfirman kepada mereka, para malaikat, bahwasanya Dia akan menciptakan manusia untuk ditempatkan di muka bumi secara silih berganti. Tugas utama mereka adalah memakmurkan bumi atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu para malaikat bertanya kepada Tuhan mereka dengan maksud meminta bimbingan dan penjelasan tentang hikmah apa di balik penempatan anak cucu Adam alaihi salam sebagai khalifah di muka bumi, sedangkan mereka akan membuat kerusakan di sana dan menumpahkan darah secara semena-mena. Para malaikat itu berkata, sementara kami senantiasa patuh padamu, mensucikan dan memujimu, serta menghormati keagungan dan kesempurnaanmu, kami tidak pernah letih untuk melakukan hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan mereka dengan firman-Nya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui tentang adanya hikmah-hikmah besar di balik penciptaan mereka
dan tujuan-tujuan besar di balik penetapan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Dengan begitu, fungsi yang pertama adalah manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah di sini maksudnya menjadi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan semua isinya. Sebagai pedoman hidup manusia dalam melaksanakan tugas itu, Allah menurunkan agamanya. Agama menjelaskan dua jalan, yaitu jalan yang bahagia dan jalan yang akan membahayakannya. Perbedaan tingkat yang akan diadakan oleh Allah di dalam masyarakat manusia bukanlah suatu kesempatan bagi si kuat untuk menganiaya si lemah atau si kaya tidak memperdulikan si miskin, melainkan suatu penyusunan masyarakat ke arah kebaikan hidup bersama melalui tolong-menolong. Yang kedua, manusia sebagai warasatul anbiya. Kehadiran Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini mengemban misi sebagai rahmatan lil alamin, yakni suatu misi yang membawa dan mengajak manusia dan seluruh alam untuk tunduk dan taat pada syariat-syariat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala guna kesejahteraan, perdamaian dan keselamatan dunia akhirat. Misi tersebut berpijak pada trilogi hubungan manusia, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan karena manusia sebagai makhluk ciptaannya. Yang kedua, hubungan manusia dengan masyarakat karena manusia sebagai anggota masyarakat, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya karena manusia selaku pengelola, pengatur, serta pemanfaatan kegunaan alam. Dan yang ketiga adalah berdakwah. Hal ini terutama diemban bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang didakwakan adalah Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang dilakukan dapat melalui lisan dan perbuatan. Sasarannya dimulai dari diri sendiri, keluarga, karib, kerabat, dan komunitas setempat. Dakwah yang dijalankan tidak boleh dengan paksaan atau penghakiman. Dengan menarik simpati, orang-orang akan tertarik untuk mendalami agama ini. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.